problem. Like the door on my door. It's the gen. Dari semua band hardcore punk California Selatan pada awal 80-an, Bad Religion bertahan paling lama, meskipun vokalis Greg Graffin tetap menjadi satu-satunya anggota tetap grup. Selama hampir 4 dekade mereka telah mempertahankan kredibilitas bawah tanah mereka tanpa menghasilkan serangkaian rekaman yang tidak dapat dibedakan yang artinya semuanya terdengar sama. Sebaliknya, band ini menyempurnakan serangannya dengan menambahkan infleksi psikedelia, heavy metal, dan hard rock di sepanjang jalan dan juga dosis melodi yang cukup besar. Di antara debut tahun 1982, rekaman label besar pertama mereka adalah album Recipe for Hate tahun 1993, dan Age of Unreason tahun 2019. Bad Religion tetap penting dalam komunitas hardcore dengan memperketat eksekusi musik mereka dengan menjaga lirik mereka tetap rumit dan benar-benar terdengar marah. Bad Religion terbentuk di pinggiran utara Los Angeles pada tahun 1980, yang terdiri dari gitaris Brett Gurewitz, vokalis Greg Graffin, basis Jay Bentley, dan drummer Jay Ziskrout. Gurewitz mendirikan perusahaan rekamannya sendiri yang diberi nama Epitaph, dengan tujuan untuk merilis rekaman band. Antara EP self-title mereka dan rekaman full-length pertama mereka, line-up drum diganti oleh Pete Fineston yang menggantikan Ziskrout sebagai drummer grup. Kemudian How Cold Hell Be Anywhere yang merupakan album debut mereka dirilis pada tahun 1982, dan menarik perhatian mereka di kancah hardcore nasional Amerika Serikat. Setelah dirilis line-up grup kembali berubah, dan masuklah basis Paul Dedona dan drummer Davey Goldman bergabung dengan grup. Formasi ini menghasilkan Into the Unknown tahun 1983, sebuah album yang mengungkapkan ketertarikan grup pada rock progresif dan menampilkan karya keyboard yang ekstensif. Lalu LP dan arahan baru band ini terbukti sangat kontroversial di antara penggemar inti Bad Religion. Sementara itu line-up band mengalami beberapa perombakan lagi. Gurewitz harus mengambil cuti tahun 1984, untuk pulih dari berbagai masalah penyalahgunaan zat. Selain Graffin, inkarnasi band tahun 1984 menampilkan mantan gitaris Circle Jerks bernama Greg Hudson, basis Tim Gallegos, dan drummer Pete Fineston. Rilisan Bad Religion berikutnya yaitu Back to the Known, sebuah EP yang lebih keras dan lebih punk yang memulihkan kepercayaan di antara para penggemar setia grup tersebut. Kemudian setelah dirilis grup ini hiatus selama 3 tahun. Ketika Bad Religion kembali pada tahun 1987, band ini menampilkan Brett Gurewitz, Greg Graffin, Jay Bentley, Greg Hudson, dan Pete Fineston. Kemudian mereka merilis Suffer pada tahun berikutnya, yang merupakan sebuah rekor yang membangun kembali grup tersebut sebagai pemain terkemuka di kancah punk hardcore bawah tanah Amerika Serikat. Mereka mengikuti dengan No Control tahun 1989, dan Against the Grain tahun 1990. Pada saat album tahun 1993 mereka yang berjudul Recipe for Hate, rock alternatif, telah mencapai visibilitas yang lebih besar di mainstream rock. Selain itu juga pengikut band ini menjadi salah satu punk terbesar di Amerika. Kedua faktor ini berkontribusi pada Bad Religion yang menandatangani kontrak label besar dengan Atlantic Records. Album Recipe for Hate awalnya dirilis di Epitaph, tetapi segera dirilis ulang dengan dukungan Atlantic Records. Kemudian album label besar pertama grup ini adalah Stranger Than Fiction tahun 1994. Itu juga album terakhir Brett Gurewitz dengan grup. Sebelum rilis Stranger Than Fiction, Epitaph mendapat hit yang tak terduga dari Band of Springs dengan lagu berjudul Smash, yang menyebabkan Gurewitz menghabiskan lebih banyak waktu di label. Laporan juga menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan kontrak label besar Bad Religion. Grup ini menggantikan Gurewitz dengan veteran hardcore bernama Brian Baker untuk tur pendukung mereka yang terbukti menjadi salah satu tur yang paling sukses. Bad Religion merilis album label besar kedua mereka berjudul The Grey Race pada awal 1996, tetapi tidak mencapai hasil yang sama seperti pendahulunya. Lalu No Substance menyusul pada tahun 1998, dan 2 tahun kemudian band ini kembali dengan New America, yang diproduseri oleh Todd Rundgren.
Meskipun menampilkan karya terbaik Bad Religion selama bertahun-tahun, Atlantic Records menjatuhkan band, dan akhirnya mereka kembali ke Epitaph. Pada musim panas 2001, Gurewitz bergabung kembali dengan line-up setelah 6 tahun absen, dan grup mulai mengerjakan album The Process of Belief. Album ini muncul pada bulan Februari tahun berikutnya dan secara luas dipuji karena kalibrasi ulang sumbu Greg Graffin dan Brad Gurewitz. Proyek Bad Religion berikutnya adalah remastering dan penerbitan katalog awal mereka. Disk mulai muncul pada April tahun 2004 dengan dirilisnya Generator, yang mendapat ulasan yang cukup buruk. Bad Religion kemudian kembali pada bulan Juni tahun itu dengan The Empire Strikes First, sebuah LP khas Azerbaijan yang mencerminkan gelombang kemarahan dan pembangkangan di komunitas musik punk dan indie terhadap kebijakan pemerintahan Bush. Album New Maps of Hell dirilis pada tahun 2007, melanjutkan jalur ketidakpuasan dan mencerca apa yang dilihat band sebagai sikap apatis yang merajalela dalam menghadapi krisis global. Bertepatan dengan ulang tahun ke-30 Bad Religion pada tahun 2009, para anggota band mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke studio untuk merekam album studio ke-15 mereka, berjudul The Descent of Man. Album ini dirilis pada tahun berikutnya di Epitaph. Tak lama kemudian desas-desus beredar bahwa grup tersebut mungkin akan bubar, tetapi Greg Graffin membantah bahwa ada rencana seperti itu, dan pada tahun 2013, Bad Religion merilis True North serta album Natal yang berjudul Christmas Songs. Februari tahun 2016 Bad Religion merilis 30 Years Live, yang merupakan album vinyl only yang menampilkan lintas bagian lagu dari sepanjang karir Bad Religion, yang direkam selama tur ulang tahun ke-30 mereka pada tahun 2010. Lalu pada Juni tahun 2018, band ini merilis single pertama mereka dalam 5 tahun, berjudul The Kids Are Alright, dan tahun berikutnya mereka mengeluarkan album studio baru berjudul Age of Unreason. I watch a scientist throw up their hands, conceding, but there's rumors of it all.